Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Friska Oktarini Kamal. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aspek-aspek studi kelayakan bisnis dan saya juga akan membahas tentang apakah bisnis yang sedang saya jalankan layak untuk dijalankan atau tidak. Oke, pertama-tama saya akan membahas aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Aspek studi kelayakan bisnis ada 7. Yang pertama yaitu aspek keuangan, aspek pasar dan pemasaran, aspek hukum, aspek manajemen, aspek etika bisnis, aspek teknis dan teknologi informasi, dan yang terakhir adalah aspek lingkungan usaha. 1. Aspek keuangan. Keuangan merupakan salah satu fungsi bisnis yang bertujuan untuk membuat suatu keputusan, baik itu investasi, pendanaan, dan dividen. 2. Aspek pasar dan pemasaran. Secara sederhana, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi. Namun, pada saat ini bertemunya penjual dan pembeli tidak harus di suatu tempat secara fisik. Oleh karena itu, kita harus memahami tentang apa itu aspek pemasaran, sehingga bisnis kita dapat dikatakan layak. 3. Aspek hukum. Tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. 4. Aspek manajemen. Dengan adanya aspek manajemen, maka bisnis yang kita jalankan dapat terarah tujuannya dengan tepat, sesuai perencanaan yang telah dibuat. 5. Aspek etika bisnis. Dengan adanya aspek etika bisnis, kita dapat mengatur serta mengelola bisnis yang memperhatikan norma. 6. Aspek teknis dan teknologi informasi. Aspek teknis meliputi penentuan lokasi, lingkungan operasional, serta luasnya produksi. Sedangkan aspek teknologi informasi meliputi pemilihan teknologi, peluang bersaing, sehingga dapat dikatakan layak di pandangan masyarakat. Yang terakhir, aspek lingkungan usaha. Lingkungan usaha penting dilakukan untuk menentukan di mana lingkungan usaha itu akan berdiri nantinya. Selanjutnya, saya akan membahas apakah bisnis saya layak untuk dijalankan atau tidak. Oke, sebelum saya membahas, saya akan memperlihatkan video bisnis saya. Selamat menyaksikan. Dalam mendirikan usaha ini, saya memiliki visi dan misi. Visi saya yaitu menjadi penyedia kado unik yang unggul dalam pelayanan dan kinerja terdepan karena kualitas, dan misi saya adalah menawarkan kualitas terbaik dengan harga kompetitif kepada masyarakat. Segmentasi dan target pasar dari bisnis saya berdasarkan dari segmentasi demografi, yaitu masyarakat berusia remaja awal hingga dewasa dengan kelas menengah ke bawah. Sedangkan berdasarkan geografi, masyarakat yang berdomisili area Makassar dan sekitarnya, serta seluruh Indonesia secara daring. Produk saya melalui proses produksi yang sangat hati-hati, sehingga kualitas produksi terjamin. Produk dari usaha saya dapat disaksikan sebagai berikut. Nah, gimana menurut kalian? Layak nggak sih teman-teman? Menurut saya pribadi, bisnis tersebut sangat layak dijalankan. Mengingat di era globalisasi saat ini, mayoritas masyarakat melakukan aktivitasnya melalui gadget, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui dengan mudah tren dunia. Salah satu contoh tren dunia pada era globalisasi ini yaitu kado-kado unik tersebut, seperti yang saya buat. Kado tersebut dapat diberikan sebagai hadiah pada orang-orang terkasih. Dengan banyaknya masyarakat yang mengetahui dan mengikuti tren dunia, maka bisnis tersebut sangat berpengaruh besar memiliki banyak peminat, terutama pada anak remaja. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat buat kalian yang akan menjalankan suatu usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.